Baik, kembali lagi di mata kuliah ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Jadi ini materi yang ke-14. Harapannya nanti untuk UTS-nya kita sampai di materi pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan berkelanjutan ya. Kalau sebelumnya tentu kita sudah membahas tentang apa itu pertumbuhan ekonomi, apa itu pembangunan. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana sih suatu pertumbuhan ekonomi itu ditinjau dari konsep pembangunan berkelanjutan. Capaian pembelajaran yang pertama yang saya harapkan nanti kita bisa mampu menjelaskan bagaimana sih konsep di dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, mampu menjelaskan strategi pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mampu menganalisis aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, saya yakin teman-teman pasti mengingatnya. Apa itu pertumbuhan, apa itu pembangunan. Kalau pertumbuhan itu kan identik dengan jumlah ya, kuantitas dengan angka-angka. Jadi pertumbuhan itu suatu grafik atau suatu berapa besar sih banyaknya jumlah peningkatan dalam hal kuantitas yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, misalkan indikator-indikator di dalam pertumbuhan ini yang pertama ialah pendapatan nasional yang bisa diukur dengan PDB ya, produk domestik bruto, ataupun GNP, gross national product. Berikutnya selain ada GNP atau PDB, yaitu tingkat pertumbuhan bisa diukur juga dengan berapa besar sih tingkat inflasi. Nah, berapa besar tingkat inflasi yang ada di suatu negara tersebut. Jadi tidak hanya berfokus pada pendapatan, namun juga melihat bagaimana sih inflasi itu. Ketika inflasi itu semakin naik, apakah pertumbuhannya itu mengalami penurunan atau peningkatan. Nah, jelas kalau inflasi naik kan berarti pertumbuhannya mengalami penurunan karena harga-harga cenderung naik. Nah, nanti ketika masyarakat tidak bisa membeli produk-produk tersebut, tentu nilai dari GNP atau PDB-nya akan mengalami penurunan. Yang berikutnya yaitu dari neraca APBN ya, pertumbuhan itu apakah meningkat atau tidak. Terus tingkat pengangguran itu kan dihitung dengan angka ya, tingkat pengangguran, jumlah pengangguran. Nah, itu untuk mengetahui pertumbuhan seperti itu, apakah tumbuh atau tidak. Ketika dari tahun ke tahun itu peningkatan penganggurannya semakin menurun, tentu di sini suatu negara pertumbuhannya itu semakin bagus. Sedangkan kalau pembangunan itu lebih pada data-data yang bersifat kualitatif atau data-data yang bersifat narasi ya. Jadi suatu pembangunan indikator-indikatornya biasanya bisa kita lihat dari pembangunan-pembangunan yang terjadi di dalam suatu daerah tersebut atau suatu negara tersebut. Misalkan kalau di daerah Kediri ini mau dibangun bandara ya, Nah, ini sebagai wujud konkret dari bentuk pembangunan. Nah, pembangunan ini memang tidak serta-merta menghasilkan angka-angka, namun secara jangka panjang pembangunan ini merupakan konsep yang nantinya ada ujungnya, yang nantinya ada hasilnya seperti itu. Misalkan pembangunan jalan tol, tentu dengan adanya pembangunan jalan tol semakin banyak kan menunjukkan tingkat perekonomian itu juga semakin bagus harapannya seperti itu. Jadi pembangunan ini ada progres mulai dari awal hingga ke akhir. Di dalam hakikat pembangunan berkelanjutan, nah kita masuk di konsep pembangunan berkelanjutan ya. Kalau tadi
sendiri, pertumbuhan dan pembangunan. Nah, di dalam konsep pembangunan berkelanjutan itu merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi pembangunan berkelanjutan itu lebih berkonsep pada bagaimana sih caranya agar pembangunan atau eksploitasi yang dilakukan itu tidak hanya untuk generasi saat ini saja, namun untuk generasi yang berikutnya. Jadi pengelolaan sumber daya alam itu tidak hanya untuk saat ini saja, namun secara berkelanjutan terus-menerus bisa untuk digunakan, bisa untuk dimanfaatkan. Jadi jangka panjang, bukan jangka pendek yang diharapkan dalam pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang pertama ialah untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan antar generasi. Jadi tidak dinikmati oleh satu generasi saja. Yang kedua, safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian alam. Di samping tujuan ekonomi, namun di sini ada tujuan untuk bagaimana sih agar alam itu tetap lestari, alam itu tetap bagus. Yang ketiga, pengelolaan alam berkelanjutan. Yang keempat, mempertahankan kesejahteraan. Yang kelima, mempertahankan manfaat pembangunan dan lingkungan. Dan yang terakhir, menjaga mutu atau kualitas kehidupan. Nah, tentu ini bisa kita lihat ya di dalam pendirian bangunan misalkan. Nah, ini kan memerlukan AMDAL, analisis dampak lingkungan. Nah, analisis dampak lingkungan itu kalau kita telisik lebih dalam, itu sebenarnya ya bagaimana agar perusahaan itu di dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki oleh negeri kita ini itu tidak hanya untuk jangka pendek saja, namun secara jangka panjang. Dengan adanya pengolahan limbah, dengan adanya pemanfaatan lahan-lahan yang habis bekas galian tambang misalkan. Nah, ini sebagai upaya agar pembangunan itu tetap berkelanjutan, jadi tetap dimanfaatkan, tidak serta-merta ketika sudah dieksploitasi dibiarkan begitu saja tidak. Atau juga misalkan dari sampah nanti ya dibiarkan begitu saja tidak, namun harus ada daur ulangnya, harus ada proses di mana dari yang tidak berguna itu bagaimana sih nantinya bisa berguna untuk kedepannya. Jadi ada prinsip berkelanjutan di situ, sehingga manfaatnya itu tidak hanya dirasakan pada saat itu juga, nanti juga dirasakan pada generasi-generasi yang akan datang. Strategi di dalam pembangunan berkelanjutan yang pertama, pembangunan menjamin pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Terus yang keempat, menggunakan pendekatan integratif ya, jadi ada kesinambungan antara alam dan juga ekonomi, jadi ada keterkaitan. Nanti ada juga konsep green economy. Jadi konsep green economy itu ya ini kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan tadi. Jadi boleh kita mengambil atau boleh kita mengeksploitasi alam, namun tetap mempertahankan dari segi sosialnya dengan masyarakat itu tetap mempunyai akses terhadap alam tersebut. Begitu juga dengan kelestarian alamnya itu juga harus tetap terjaga. Nah, itu yang paling utama. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Nah, ini menjadi output dari pembangunan berkelanjutan. Aspek di dalam pembangunan berkelanjutan yang pertama ada ekologis. Ekologis itu dilihat dari segi alamnya atau dari segi tanahnya, seperti itu ekologi itu. Jadi bagaimana sih alam ini agar tetap sesuai dengan kondisi alaminya, jadi tidak mengganggu yang lainnya. Yang kedua dari aspek ekonomi, jelas pembangunan itu tujuannya untuk ekonomi. Yang ketiga sosial, budaya, politik, jadi tidak mengesampingkan bagaimana masyarakat yang semula mengakses dahulu itu juga bisa mengakses. Yang keempat pertahanan dan keamanan ya, jadi ketika mengelola itu apakah ada hal-hal yang dihindari atau tidak. Nah, ini terkaitannya dengan pertahanan dan keamanan. Nah, ini ada contoh sustainable development. Jadi tujuannya ini ada 17. Nah, nanti teman-teman bisa melajarinya sendiri ya. Baik, motivasi hari ini, barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar,
ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Mas selama 1 semester ini, dan mohon maaf bila ada salah dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.